selamat sore Bu Lia dan Bu Wiwin. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kabar saya baik. Alhamdulillah. Semoga Bu Lia dan Bu Wiwin serta keluarga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Terima kasih, Pak. Makasih Pak Irfan. Kita ketemu lagi nih Bu Lia. Katanya kemarin Bu Wiwin menghubungi Bu Lia mau curhat. Apa benar Bu Wiwin? Iya, Pak, benar sekali. Kemarin saya menghubungi beliau untuk curhat permasalahan saya, Pak Irfan. Enggak. Kemarin malam saya dapat WA soalnya dari Bu Lia. Katanya Bu Lia menyampaikan bahwa masih merasa ragu dan kurang percaya diri karena belum menguasai betul kemampuan coaching ibu. Apa benar Bu Lia? Iya Pak Irfan, saya sedikit mungkin ya ragu gitu. Gitu. Ya, terima kasih Bu Lia sudah menghubungi saya dan meminta bantuan saya untuk menjadi pengamat pada kegiatan coaching ibu bersama Bu Wiwin. Tapi mohon maaf sebelumnya, apakah Bu Lia sendiri setuju dan merasa nyaman dengan kehadiran saya? Kok saya jadi nggak enak gitu? Belum minta izin soalnya ke Bu Wiwin ikut nimbrung di sesi percakapannya dengan Bu Lia. Ya, ngapunten ini Bu Wiwin. Apa boleh saya ikut nimbrung mendengarkan percakapan ibu bersama Bu Lia? Iya, Pak, silahkan. Alhamdulillah, terima kasih Bu Wiwin atas izin dan kepercayaannya kepada saya. Tenang Bu Wiwin, insya Allah percakapan ibu, kemudian topik pembahasan curhatan ibu kepada Bu Lia, saya jamin ini sifatnya rahasia. Baiklah Bu Lia, sebelum ibu memulai kegiatan coaching ini, Bu Lia sebagai coach dan Bu Wiwin nanti sebagai coachee, gitu ya. Nah, Iya. sebelumnya saya ingin bertanya dulu ke Bu Lia ini, alasan Bu Lia kurang percaya diri dengan kemampuan coaching ibu itu apa kira-kira? Mungkin saya belum menguasai dengan benar bagaimana melakukan percakapan antara coach dan coach itu secara benar Pak Irfan. Jadi saya meminta bantuan Pak Irfan sebagai pengamat, dan apakah nanti pas saya melakukan percakapan dengan sendiri itu sudah sesuai gitu Pak Irfan. Gitu. Dari 3 kompetensi coaching kan ada listen, kemudian mendengarkan aktif, atau membuat pertanyaan berbobot. Kira-kira mana yang saya bisa bantu amati dari dia sebagai bahan pengalaman saya? Mungkin dengan membuat pertanyaan yang berbobot Pak Irfan. Oke, siap-siap. Insya Allah saya siap membantu Bu Lia. Oke, monggo kalau begitu Bu Lia bisa memulai kegiatan coaching. Mohon izin ya Bu Wiwin, saya menyimak percakapan Ibu dengan tujuan untuk membantu Bu Lia dengan memberikan motivasi kepada Bu Lia atas kemampuan coaching yang akan Bu Lia lakukan bersama Bu Wiwin. Monggo Bu Lia, target Ibu mulai. Ya, terima kasih kepada Pak Irfan sebelumnya. Kita mulai deh Bu Wiwin. Assalamualaikum, selamat siang Bu Wiwin. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu Lia. Alhamdulillah, kabar saya hari ini baik. Alhamdulillah. Semoga bikin peserta kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Wah, terima kasih loh. Kemarin sudah menghubungi saya, ya. Itu katanya mau cerita ini. Saya merasa tersanjung. Ibu Wiwin mempercayakan saya untuk menjadi pendengar baik, menjadi pendengar cerita yang akan Ibu sampaikan. Iya, Bu Lia. Kemarin itu saya mau tanyakan langsung lewat chat WA ya Bu Lia. Tapi kok rasanya kurang lega dan kalau tidak cerita-cerita secara tatap muka begini ya Bu Lia. Ya meskipun kita bertemu secara tatap muka lewat gini. Jadi ada masalah apa ya ini Bu Wiwin? Begini Bu Lia, sebenarnya saya sekarang itu sedang merasa galau dan juga bingung. Di akhir semester kan kita selalu membagikan rapor sebagai hasil belajar siswa ya Bu. Kalau di kurikulum Merdeka, raportnya kan menggunakan e-rapor. Nah, saya belum memahami bagaimana cara menggunakan e-rapor, sementara beberapa minggu lagi kita sudah membagikan rapor kepada siswa Bu Lia.
Oh alah, jadi Bu mempunyai permasalahan dengan bagaimana menggunakan aplikasi Erasmus agar nantinya dapat memberikan rapor sebagai laporan hasil belajar kepada siswanya sesuai dengan waktu yang ditentukan, Bu. Iya Bu Lia, tapi tolong nanti jangan diceritakan sama teman-teman yang lain ya Bu Lia. Saya malu soalnya. Oh, tenang saja, Bu Wiwin. Insya Allah sesi coaching ini akan bersifat rahasia. Ya, meskipun nantinya hasil rekaman ini saya kirimkan ke Agnes sebagai pemenuhan tugas guru penggerak yang kita jalani. Tapi insya Allah hanya sampai berhenti di ruang lingkup kita saja. Baik Bu Lia. Kemudian nanti kita akan membicarakan tentang apa saja Bu? Dari topik pembelajaran kita ini tentunya banyak sekali yang bisa kita bicarakan. Nantinya apa yang ingin didapatkan di akhir pembicaraan ini ya? Apa Bu? Jadi begini Bu Lia, setelah sesi coaching ini, yang utama yang saya inginkan adalah saya bisa menemukan solusi atas permasalahan saya. Kemudian yang kedua, saya juga ingin tahu langkah apa saja yang dapat saya lakukan untuk mengatasi permasalahan dari saya tersebut, Bu Lia. Kalau menurut Bu Wiwin, situasinya sekarang ini seperti apa? Sekarang saya merasa bingung dan belum dapat solusi, Bu. Bagaimana cara menggunakan aplikasi e-raport tersebut? Mungkin juga karena saya minim pengetahuan juga informasi, Bu ya. Kira-kira apa yang mempengaruhi hal itu Bu Wiwin? Hmm, menurut saya yang mempengaruhinya itu adalah dari dalam diri saya sendiri, Bu Lia. Mungkin saya kurang memahami dalam menggunakan aplikasi e-raport tersebut. Selanjutnya situasi yang diinginkan Bu Wiwin itu seperti apa? Sebenarnya yang saya inginkan adalah saya dapat menggunakan aplikasi e-rapor dan saya dapat membagikan rapor untuk semester ini sebagai laporan hasil belajar siswa kuliah. Dengan situasi yang seperti itu Bu Wiwin, kira-kira apa yang bisa Bu Wiwin lakukan agar Bu Wiwin itu bisa terwujud? Apa yang ingin Bu Wiwin itu bisa terwujud? Hmm, saya pernah berpikir seperti ini, Bu Lia, untuk meminta bantuan rekan yang sudah berhasil dalam menggunakan dan mengerjakan e-rapor di aplikasi Dapodik, dan juga saran dari teman tersebut agar saya bisa menggunakan dan mengerjakan e-rapor dengan benar, Bu Lia. Siapa yang akan dilibatkan? Yang dilibatkan itu Ya, seperti iya, mungkin yang akan saya libatkan adalah rekan sejawat saya yang bernama Bu Deni, Bu ya. ada gagasan apa untuk mengatasi hal tersebut Bu Wiwin? Nah, gagasannya adalah saya harus melibatkan rekan yang sudah berhasil untuk menggunakan dan mengerjakan e-rapor di aplikasi Dapodik, Bu Lia. Apa yang harus disiapkan untuk menghadapi hal itu? Apa Bu Wiwin? Menurut saya, yang harus disiapkan adalah yang pertama, saya harus berkoordinasi dulu dengan rekan yang sudah berhasil untuk menggunakan dan mengerjakan e-rapor di aplikasi Dapodik. Selanjutnya, saya harus berkonsultasi tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi e-rapor yang benar. Kemudian meminta saran dan arahan dari rekan tersebut agar saya dapat berhasil untuk menggunakan dan mengerjakan e-rapor di aplikasi Dapodik, Bu Lia. Apa yang bisa memastikan hal itu bisa berjalan, Bu Wiwin? Mungkin yang dapat memastikan hal tersebut dapat berjalan adalah adanya semangat dan percaya diri pada diri saya sendiri, juga kolaborasi antara saya dengan rekan sejawat, Bu Lia. Upaya yang dilakukan Bu Wiwin, Kriteria keberhasilannya adalah jika saya sudah mampu atau berhasil dalam menggunakan dan mengerjakan e-rapor di aplikasi Dapodik, dan tentu saja membagikan e-rapor sebagai sebagai laporan hasil belajar siswa, Bu Lia. jadi apa yang akan dilakukan setelah sesi ini dari alternatif-alternatif tadi, Bu Wiwin? Yang akan saya lakukan adalah berkoordinasi dengan rekan sejawat yang sudah berhasil dalam menggunakan dan mengerjakan e-rapor di aplikasi Dapodik. Kapan dan siapa yang perlu dihubungi?
Saya akan melakukan koordinasi dengan rekan saya yang bernama Bu Deni tersebut besok setelah selesai mengajar, Bu Lia. Bagaimana Ibu memastikan ini akan berjalan dengan lancar? Jika rekan bersedia untuk saya melakukan konsultasi dan membicarakan masalah ini, saya dapat memastikan akan berjalan dengan lancar. Dan saya juga dapat menentukan apa saja yang harus saya lakukan, beliau. Siapa yang perlu dimintai dukungan, Bu Iwin? Untuk mendukung kegiatan ini, saya perlu mendapatkan dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan juga keluarga saya, beliau. Apa yang bisa disimpulkan dari sesi ini, Bu Iwin? Ya, kesimpulan dari sesi coaching ini adalah saya bisa menemukan solusi terhadap permasalahan saya, yaitu berhasil menggunakan dan mengerjakan e-rapor di aplikasi Dapodik. Saya harus melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada rekan guru, setelah itu meminta waktu luang untuk melakukan konsultasi dengan rekan tersebut, dan mengerjakan e-rapor sesuai saran dan arahan dari rekan saya, Bu Lia. Apa yang menjadi insight dari sesi ini? Nilai yang dapat saya simpulkan dari sesi ini adalah dapat menjadi acuan yang saya yakini untuk mencapai tujuan saya dalam mengerjakan e-rapor sebagai laporan hasil belajar siswa. Baiklah Bu Iwin, di akhir coaching ini apa yang sudah Ibu dapatkan dari kegiatan kita hari ini? Banyak sekali, Bu Lia, yang saya dapatkan dari kegiatan coaching ini. Saya bisa menentukan solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi. Yang awalnya saya masih galau dan bingung dengan apa yang harus saya lakukan. Setelah sesi coaching ini, saya mendapatkan pencerahan bagaimana cara saya agar dapat mengatasi permasalahan ini. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi ya Bu, saya kepo nih. Saya nantinya cerita itu selanjutnya ya. Nantikan cerita itu selanjutnya. Saya ingin tahu hasil dari action Ibu untuk menyelesaikan masalah ini dan berapa persen keberhasilan menurut Ibu. Siap, Bu Lia. Nanti ketika saya sudah berhasil mengerjakan e-rapor, saya akan menghubungi Bu Lia lagi. Kapan-kapan kita mau ngobrol lagi ya Bu Iwin ya. Iya, Bu Lia. Terima kasih banyak ya, Bu. Ya, sama-sama Bu Iwin. Alhamdulillah. Gimana perasaannya, Bu Lia? Alhamdulillah Pak, saya sedikit-sedikit membantu permasalahan ini dengan fokus permasalahan yang dihadapi oleh Bu Iwin. Ya, ternyata menjadi coach itu mudah, ya. Terbukti Bu Lia bisa menerapkan alat coaching yang diantaranya sudah menunjukkan alur virtual. Nah, bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu sebagai coach dalam percakapan Marisa? Saya berusaha untuk menjadi pendengar yang baik, berusaha untuk tidak memberikan solusi permasalahan, tapi saya berusaha untuk membimbing. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Yang membuat saya menilai tersebut itu di mana pada proses tadi antara coach dan coach itu sudah berjalan sesuai dengan apa yang saya dan Bu Iwin inginkan, di mana tidak ada titik penyelesaian antara saya dengan Bu Iwin pada permasalahannya Bu Iwin. Ya, boleh nggak saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Boleh Pak, boleh silakan. Saya mengamati tadi pada saat Bu Lia melakukan coaching sudah sesuai dengan alat virtual. Jadi Bu Lia sudah menetapkan tujuan coaching, sudah melakukan identifikasi, sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk rencana aksi dari coaching, dan Bu Lia juga sudah menunjukkan kemampuan untuk menggali tanggung jawab dari coaching dengan memberikan pertanyaan kapan coaching atau Bu Iwin akan melaksanakan aksinya. Nah, namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dilakukan terkait dengan memberikan pertanyaan berbobot seperti yang Bu Lia khawatirkan tadi ya. Misalnya, tadi Bu Iwin menyampaikan permasalahan yang dihadapi terkait masalah menggunakan lapor. Nah, kemudian menyampaikan solusi awal, saya mengamati Bu Lia sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti
Jadi menanyakan apa yang akan Bu Wiwin lakukan. Nah, yaitu tadi Bu Wiwin menjelaskan berkonsultasi dengan Bu Deni yang akan belajar bersama serta memberikan pengarahan karena Bu Deni sudah pernah berhasil dalam mengerjakan ekspor. Nah, dan sebenarnya itu masih bisa dikembangkan lagi ya, Bu. Sehingga Bu Wiwin bisa menjelaskan lebih detail lagi solusi yang diambil. Adapun solusi yang dijelaskan oleh Bu Wiwin tadi, misalnya nih, beliau menanyakan solusi rapor yang seperti apa yang Bu Wiwin inginkan. Dan dapat nanti ketika Bu Wiwin bisa bertanya langsung kepada Bu Deni. Itu mungkin bisa dikembangkan lebih jauh. Nah, apa rencana tindak lanjut Ibu untuk selanjutnya dalam mengembangkan kompetensi coaching yang Ibu Lia anggap masih kurang tersebut, kira-kira apa? Mungkin lebih menambah apa ya Pak? Menambah apa? Pengetahuan untuk percakapan coaching yang lebih detail dan bisa memberikan penyelesaian sesuai dengan yang diharapkan. Oke. Nah, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu Lia lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area tersebut? Kapan itu akan dilakukan dan apakah akan melibatkan orang lain? Yang terbayang pada diri saya untuk meningkatkan performa yaitu dengan lebih meningkatkan bagaimana, kan tadi ada tentang alur percakapan coach antara coach itu ya Pak. Jadi lebih memahami alurnya agar sesuai dengan alurnya, dan kapan itu akan saya lakukan segera, dan akan melibatkan juga, harus melibatkan orang lain agar kita bisa saling sharing pengetahuan gitu Pak. Misalnya sharing permasalahan dengan menggunakan alur cerita tadi Pak. Oke, apa yang Bu Lia dapat dari proses sebagai coach tadi? Yang saya dapatkan, saya memberikan penguat atau solusi dan bimbingan kepada Bu Wiwin dengan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Bu Wiwin. Alhamdulillah, kita sudah berada di akhir sesi observasi ini, Bu Lia. Kita ketemu lagi di lain waktu untuk melihat gimana peningkatan kompetensi coaching yang Bu Lia lakukan ya. Nah, semoga kita bisa berjumpa lagi dan kita bisa cerita melakukan aktivitas coaching dengan jauh lebih baik. Oke ya, akhiri ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.